Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Kami, kelompok 7, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Hukum Perikatan Islam yang akan membawakan materi tentang transaksi e-commerce. Jadi, sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan satu kelompok saya. Yang pertama ada Siras Nela Husaimah, kedua Diva Anastasia Dery, dan yang ketiga saya sendiri, Didik Septian Saputra. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materi berikut. Definisi jual beli. Jual beli menurut hukum Islam adalah salah satu macam hukum dari bentuk muamalah diatur dalam agama Islam. E-commerce sebagai bentuk perdagangan, sistem jual beli dalam kategori jual beli modern yang menggunakan inovasi teknologi. Menurut pandangan Islam, perdagangan secara umum merupakan perdagangan yang secara nyata, yakni adanya transaksi fisik yang menghadirkan benda dalam transaksi jual beli. Sedangkan e-commerce berbeda. Perdagangan e-commerce adalah suatu model akad dalam suatu perjanjian jual beli yang melakukan kegiatan transaksi pada jangkauan lokal maupun global. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Di dalam hukum perikatan Indonesia, dikenal apa yang disebut ketentuan hukum perlengkap. Ketentuan tersebut tersedia untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai suatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal. Ketentuan hukum pelengkap itu terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu. Lalu selanjutnya kita akan merinci transaksi e-commerce. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan di atas pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain 1. Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha. 2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha atau merchant. Dan yang ketiga, bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau merchant. Yang terakhir, keempat, provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang. Maksudnya, barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Selanjutnya ada akad dalam transaksi e-commerce. Akad adalah kesepakatan pada suatu perjanjian di antara kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, baik merupakan jual beli di antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang. Akad sebagai suatu kesepakatan atau perikatan dalam ketentuan hukum Islam berdasarkan pada keridhoan dan kesesuaian dengan syariat Islam. Menurut ketentuan dalam Islam, ijab dan qabul merupakan unsur penting dalam tiap transaksi. Apabila terdapat perjanjian antara para pihak, disepakati kemudian dilanjutkan dengan ijab kabul,
maka terjadilah akad. Secara normatif yuridis pun, bai' as-salam bersumber dari praktek jual beli yang dicontohkan oleh generasi awal Islam dan menjadi landasan salah satu praktek fikih jual beli yang terlegitimasi selama berabad-abad oleh umat Islam. Karena pengakuan jumhur fuqaha itulah, maka transaksi as-salam menjadi standar tolak ukur yang cukup baku untuk mengevaluasi transaksi sejenisnya yang muncul belakangan. Bai' as-salam merupakan produk hukum fikih Islam yang dirumuskan oleh para ulama dengan segala kemungkinan untuk mengalami reaktualisasi dari masa ke masa agar senantiasa dengan tuntutan tempat dan waktu. Namun, sebagaimana produk fikih lainnya, hukum ini digali dengan menggunakan metodologi ijtihad dari dua sumber utama Mazhadirul Ahkam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Baik bai' as-salam maupun e-commerce sama-sama merupakan aktivitas jual beli. Maka seperti halnya transaksi jual beli, disyaratkan paling tidak ada 4 hal yang harus terpenuhi, yaitu pembeli, penjual, alat tukar atau uang, dan barang yang diperjualbelikan atau objek transaksi. Namun ada beberapa perbedaan spesifik ditemukan juga di antara kedua konsep tersebut. Khususnya adalah hal model penawaran, pembayaran, serta pengiriman dan penerimaan. Perbedaan ini tidak secara otomatis menyatakan bahwa e-commerce tidak sah, yaitu mengandung unsur maisir, gharar atau penipuan, riba, dan produk atau jasa yang ditawarkan adalah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam. Contoh akad dalam transaksi e-commerce melalui transaksi dalam aplikasi Shopee. Saat pelaksanaan akad salam dalam transaksi aplikasi Shopee ini ada 4 unsur, yaitu ada pembeli, penjual, barang yang diserahkan, dan harga yang telah ditetapkan. Dalam transaksi melalui aplikasi Shopee ini, pembeli yang membeli itu harus memahami hukum dan mampu menjalankan akad atau transaksi pembeli. Selain itu juga ia harus menepati apa yang telah disepakati antara penjual dan pembeli dalam transaksi online melalui aplikasi Shopee tersebut. Selanjutnya ada penjual. Penjual ini menjadi pihak yang sudah menyediakan barang. Ia juga harus memahami hukum dan tidak diperbolehkan melanggar janji apa yang telah disepakati. Apabila si pembeli telah membayar, maka kewajiban sebagai penjual adalah mengemas barang dan mengirimkan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian barang yang diserahkan. Barang yang diserahkan itu merupakan barang yang telah disepakati kemudian dikirim ke alamat tujuan pembeli yang telah menyepakati barang tersebut. Kategori barang yang disepakati ini adalah barang yang tidak memunculkan kemudaratan. Dalam hal ini, pembeli diberi kebebasan untuk memilih barang atau produk sesuai dengan kebutuhan. Dan dalam Islam, apabila barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan kesepakatan, maka barang yang dibeli itu bisa dikembalikan kepada penjualnya. Contohnya, jika saya memesan barang di Shopee berupa sweater berwarna hitam, namun ketika sampai ke alamat tujuan sweater tersebut berwarna merah, maka barang tersebut bisa dikembalikan dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam aplikasi Shopee tersebut. Hal itu memiliki tujuan agar dapat melindungi hak-hak pembeli guna mendapatkan barang apa yang dia inginkan sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian harga dalam jual beli salam. Harga itu telah ditentukan antara pembeli dan penjual, serta proses bayaran itu dilaksanakan saat terjadinya perjanjian pembelian barang tersebut. Dalam aplikasi Shopee, harga barang itu harus ditulis dengan jelas dan penjual dilarang merubah selagi masa akad. Shopee juga memberi berbagai metode pembayaran agar pembeli bisa memilih sesuai keinginannya ingin menggunakan metode pembayaran yang mana. Menurut ulama Hanafiyah, kerelaan kedua belah pihak yang menjadikan rukun dalam jual beli sahnya akad salam mengakibatkan penjual berhak memperoleh modal atau rasul mal dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada pembeli. Pembeli juga berhak memiliki barang
yang dibeli sesuai spesifikasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, serta berkewajiban juga untuk membayar apa yang dijual oleh penjual tersebut. Nah, sekian presentasi yang telah kami utarakan ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.